Korps Brigade Mobile, atau yang lebih dikenal dengan Korps Brimob, merupakan korps tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Brimob merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi gangguan Kamtimas intensitas tinggi. Berawal dari kekalahan pasukan Jepang, yakni Tokubetsu Keisatsutai, pada tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin, memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Nama Tokubetsu Keisatsutai kemudian secara otomatis berubah nama menjadi Polisi Istimewa. Berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Nopol 12/78/91 sejak tanggal 14 November 1946, secara de jure, mobil brigade telah lahir. Pada tanggal 14 November 1961 merupakan Hari Mobil Brigade ke-16 dan pada momentum tersebut Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan penghargaan Nugraha Sakanti Yana Utama sebagai penghargaan pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan Mobil Brigade dan secara resmi mengubah namanya menjadi Brigade Mobile. Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2024, Korps Brimob Polri kembali mendapatkan penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Nugraha Sakanti sebagai penghargaan Korps Brimob Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Iring-iringan pasukan Brigade U Angkatan Darat Kenil sampai di Bukit Tinggi. Kolonel Marinus Raibel memimpin ratusan pasukan dalam operasi militer Belanda di wilayah Sumatera ini. Cikal bakal Satuan Brimob Polda Sumut berawal dari meningkatnya agresi militer Belanda ke wilayah Keresidenan Tapanuli. Untuk menahan gerak laju dari militer Belanda melintasi jalan dari Padang Sidempuan menuju Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Desa Huraba dijadikan benteng pertahanan melawan militer Belanda. Sebagai komandan pertempuran di Benteng Huraba, merupakan seorang pemuda yang bernama Mas Kadiran, anggota dari Kesatuan Polisi Baligi, berpangkat Junsobucho atau Komandan Polisi. Pada bulan Mei 1949, terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat dan heroik. Mas Kadiran bersama seluruh pasukan, mobil brigade, dan para pejuang lainnya melakukan penghadangan kepada pasukan Belanda untuk mempertahankan Kampung Huraba sebagai benteng terakhir pertahanan perjuangan rakyat Indonesia di wilayah Tapanuli. Pada tahun 1958, Mas Kadiran diangkat sebagai Komandan, Koordinator, dan Inspektur Mobil Brigade Sumut Aceh. Pada tahun 1965, organisasi Korps Brigade Mobile, Komandemen Daerah Sumatera Utara dan Aceh berganti nama menjadi Korps Brigade Mobile Resimen 5 dan sebagai komandannya adalah AKBP Karel Edward Lumi yang bermarkas di Putri Hijau dengan kekuatan 3 batalion, yakni Batalion 515 di Banda Aceh, Batalion 516 di Medan, dan Batalion 517 di Pematang, Siantar. Pada tahun 1998, di masa reformasi, Korps Brimob Polri mengalami validasi di mana Satuan Brimob Daerah Sumatera Utara berdiri sendiri di bawah Kapolda Sumatera Utara. Markas Komando Sat Brimob Polda Sumut berkedudukan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Medan. Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2022, pasukan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggelar Long March Pataka dalam rangka perpindahan Makosat Brimob dari Makosat Brimob Lama Kesatriaan Mas Kadiran menuju Makosat Brimob Baru Kesatriaan Karel Edward Lumi yang berkedudukan di Jalan Bayangkara, Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sat Brimob Polda Sumut memiliki struktur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah.
Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di bawah pimpinan Dansat Brimob Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rantau Isnur Eka, SIK, MM, MH, Master Pertahanan, memiliki 3 batalion pelopor, terdiri dari Batalion A Pelopor, berkedudukan di Binjai, yang saat ini dipinjam pakaikan untuk Mako Pasukan Brimob 1, Kor Brimob Polri, sehingga sementara saat ini Mako Batalion A Pelopor berada di Kesatriaan Karel Edward Lumi, Medan. Batalion A Pelopor memiliki 4 kompi pelopor yang terdiri dari Kompi 1A, Kompi 3, dan Kompi 4A berkedudukan di Medan, sedangkan Kompi 2A berada di Tanjung Morawa. Batalion B Pelopor berkedudukan di Tebing Tinggi, memiliki 4 kompi pelopor yang terdiri dari Kompi 1B dan Kompi 4B berada di Tebing Tinggi, Kompi 2B berada di Pematang Siantar, dan Kompi 3B berada di Tanjung Balai. Batalion C Pelopor berkedudukan di Tapanuli Selatan, memiliki 4 kompi pelopor terdiri dari Kompi 1C dan Kompi 2C berada di Tapanuli Selatan, Kompi 3C berada di Medan, yang direncanakan akan dibangun Mako di Desa Makartinauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang sampai saat ini masih tahap pematangan lahan. Kemudian, Kompi 4C berada di Nias, yang ditandai dengan peresmian Gedung Satya H. Prabu oleh Kapolda Sumut pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan status pinjam pakai milik pemerintah Kabupaten Nias hingga tahun 2026. Dan 1 detasemen Gegana yang berkedudukan di Medan. Detasemen Gegana merupakan unsur pelaksana utama Sat Brimob Polda Sumut dengan kemampuan urban warfare atau pertempuran kota yang dimilikinya, mengintegrasikan kekuatan dari seluruh elemen kemampuan jajaran Detasemen Gegana, yakni Subdenwan Teror, Subden Jibom, Subden KBR, serta dukungan teknologi dari Subden Bantis. Batalion Pelopor sebagai unsur pelaksana utama Sat Brimob Polda Sumut dalam penanggulangan konflik sosial, huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurgensi dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh pasukan pelopor, di antaranya jungle warfare atau perang hutan. Kemampuan ini mengedepankan teknik pencarian target operasi yang lari dan bersembunyi di dalam hutan. Sat Brimob Polda Sumut telah berhasil melaksanakan penugasan di antaranya Operasi Penumpasan PRRI Permesta, Operasi Seroja Timur Leste, Operasi Pemberantasan Gerakan Aceh Merdeka, Operasi Madagoraya, Satuan Tugas Pengamanan Amole, dan Operasi Nemangkawi untuk mencegah gangguan dari kelompok separatis Papua yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Penindakan huru-hara atau PHH dan anti-anarkis. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah terkadang berjalan tidak kondusif.
hingga personil Sat Brimob Polda Sumut yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan huru-hara serta anti-anarkis harus bergerak dengan cepat dan menerapkan standar operasional prosedur penindakan yang tepat hingga situasi berjalan aman dan kondusif. Sat Brimob Polda Sumut juga fokus pada pengamanan sejumlah proyek strategis baik agenda nasional maupun internasional. Sebanyak 2 satuan setingkat kompi penindakan huru-hara personil Sat Brimob Polda Sumut diterjunkan sebagai Subsatgas Tindak dalam rangka pengamanan Operasi Puri Agung 2022 Konferensi Tingkat Tinggi G20 BKO Polda Bali. Search and Rescue atau SAR merupakan kemampuan khusus yang dimiliki Batalion Pelopor dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Pada Oktober 2018 dan 2022, Brimob hadir menjalankan tugas kemanusiaan membantu warga yang menjadi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Tapanuli Utara. Selanjutnya, pada Oktober 2024, curah hujan yang tinggi di beberapa titik Sumatera Utara, adanya informasi dari masyarakat terkait seorang anak yang hilang terseret arus banjir di bantaran Sungai Bahilang, Kota Tebing Tinggi. Dengan respon cepat, tim SAR Sat Brimob Polda Sumut menerjunkan pasukannya untuk melaksanakan evakuasi korban serta mendirikan posko tanggap darurat. Dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Polda Sumut, pada periode Mei hingga September 2024, Sat Brimob Polda Sumut bersama personel dari instansi terkait memusnahkan 5 hektar ladang ganja di Desa Hutatua, Kecamatan Panjabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, serta memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 21,4 kg. Untuk menjaga perdamaian dunia, pada bulan September 2024, Sat Brimob Polda Sumut masih terus mengirimkan personil pilihannya pada misi Form Police Unit Garuda Bayangkara guna melaksanakan tugas pengamanan serta membawa misi kemanusiaan. Sejalan dengan instruksi Kapolda Sumatera Utara, yakni pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, Satuan Brimob Polda Sumut selalu siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjaga solidaritas Polri, membangun sinergitas, mengawal NKRI demi terwujudnya negara yang aman. Brimob presisi menuju Indonesia maju. Setia, berani, ikhlas. Brigade Brimob untuk Indonesia, Brimob untuk Nusa dan Bangsa.